Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Minerva Laisa Sabatini. Saya dari kelas 12 IPS 3. Dan kali ini kita berjumpa dalam materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Dan apa aja sih yang dibahas dalam persamaan dasar akuntansi? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi, yang diantaranya ada pengertian. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian lainnya adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau liabilities. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber tersebut diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset terdiri atas yang pertama, kas. Kas adalah alat pembayaran milik perusahaan yang siap digunakan, seperti uang tunai dan cek kontan. Lalu ada piutang. Piutang adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain, seperti tagihan kepada karyawan atas pinjamannya ke perusahaan. Lalu ada peralatan kantor. Peralatan kantor adalah suatu alat yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi jangka panjang, seperti kursi, meja, komputer, LCD, telepon, dan printer. Lalu ada perlengkapan kantor, yaitu suatu bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek dan habis karena pemakaian, seperti kertas, ballpoint, dan tinta. Selanjutnya ada tanah. Adalah lahan yang berupa tempat suatu bangunan terdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha. Lalu ada bangunan. Adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha. Lalu ada kendaraan, yaitu alat transportasi yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi. Unsur-unsur lainnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah liabilitas atau kewajiban atau utang, yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Unsur-unsur selanjutnya ada ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Unsur yang selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain. Lalu ada beban. Beban merupakan arus keluar atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau melakukan aktivitas lain. Selanjutnya ada prive. Prive merupakan pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Kemudian ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Salah satu bentuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilities. Aset sering disebut juga harta atau aset. Adapun liabilities terdiri atas unsur sebagai berikut. Yang pertama, modal atau capital merupakan kekayaan yang disetorkan pemilik terhadap perusahaan. Kemudian ada kewajiban atau liability, yaitu hak dari pihak-pihak eksternal yang mempunyai tagihan kepada perusahaan. Kewajiban sering diistilahkan dengan utang. Dengan demikian, bentuk persamaan lain adalah sebagai berikut, yaitu aset sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan kewajiban plus modal. Unsur modal juga dipengaruhi oleh transaksi perubahan dari unsur penghasilan dan beban. Penambahan atau pengurangan modal bisa berbentuk dari
selisih kedua unsur tersebut sehingga persamaan tersebut dapat dirumuskan menjadi aset sama dengan utang plus modal plus buka kurung pendapatan dikurangi beban tutup kurung. Lalu kali ini kita masuk ke dalam analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yuk mari kita simak contoh soal berikut. Dari contoh soal di samping, maka kali ini sudah kita data dalam analisis transaksi, yaitu CV Jasa Berkah Rezeki analisis transaksi per 30 Maret 2015. Di sini ada tabel tanggal yang isinya adalah Maret 2015 dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu di sini ada tabel nama akun, lalu di sini adalah bertambah atau berkurang, yaitu keterangan dari nama akun tersebut. Lalu jumlah dari akun-akun tersebut. Lalu di sini ada tanggal 1 Maret 2015, ada kas yang bertambah, jumlahnya adalah 4 juta rupiah. Lalu di sini ada perlengkapan yang bertambah, jumlahnya adalah 5 juta rupiah. Di sini ada peralatan yang bertambah, jumlahnya adalah 80 juta rupiah. Maka dikatakan ini semua sebagai modal yang bertambah, jumlahnya adalah 89 juta rupiah. Di sini pada tanggal 7 Maret 2015 ada kas yang bertambah, jumlahnya adalah 15 juta rupiah. Di sini ada piutang yang bertambah juga, jumlahnya adalah 5 juta rupiah. Lalu pendapatan yaitu jumlah dari kas dan piutang, jumlahnya adalah 20 juta rupiah. Lalu di sini ada tanggal 10 Maret 2015 ada beban listrik dan telepon yang bertambah, jumlahnya adalah 500.000 rupiah. Dan kas yang tentu saja berkurang, jumlahnya sama yaitu 500.000 rupiah. Kemudian di sini ada 17 Maret 2015 ada perlengkapan yang bertambah, jumlahnya adalah 2 juta rupiah. Lalu utang juga bertambah 2 juta rupiah. Lalu di sini ada tanggal 20 Maret 2015 ada peralatan yang bertambah, jumlahnya adalah 7.500.000 rupiah. Lalu kas di sini karena yang dibayar terlebih dahulu yaitu jumlahnya 3.500.000 rupiah dan utangnya atau sisanya berjumlah 4 juta rupiah. Lalu di sini tanggal 25 Maret ada kas bertambah, jumlahnya ada 5 juta. Lalu di sini piutang jumlahnya juga 5 juta rupiah. Lalu di sini pada tanggal 27 Maret 2015 ada kas yang berkurang, jumlahnya adalah 2 juta. Lalu prive yang bertambah jumlahnya juga 2 juta. Lalu di sini tanggal 28 Maret 2015 ada utang yang berkurang, jumlahnya 4 juta rupiah. Lalu kas yang berkurang juga, jumlahnya 4 juta rupiah. Lalu 29 ada pada tanggal 29 Maret 2015 ada beban gaji yang bertambah, jumlahnya 7 juta rupiah. Lalu kas tentu saja sebagai beban gaji berkurang, jumlahnya 7 juta rupiah. Lalu ada pendapatan yang bertambah, jumlahnya adalah 25.500.000 rupiah. Dan kas juga tentu saja bertambah, jumlahnya adalah 25.500.000 rupiah. Lalu di sini kita sudah masuk ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada judul dan tentu saja CV Jasa Berkah Rezeki, tabel persamaan dasar akuntansi per 30 Maret 2015. Di sini ada tabel tanggal yang isinya Maret 2015 tanggal 1 sampai tanggal 30. Di sini ada tabel untuk aset yang isinya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Di sini ada tabel untuk liabilities yang isinya adalah utang dan juga modal. Di sini ada tabel keterangan dan di bawah sini ada tabel untuk total. Di sini pada tanggal 1 Maret 2015 kas sebesar 4 juta rupiah, lalu perlengkapan 5 juta rupiah, peralatan 80 juta rupiah, lalu modal semuanya adalah 89 juta rupiah, maka keterangannya adalah sebagai modal awal. Lalu pada tanggal 7 Maret 2015 ada kas sebesar 15 juta rupiah, piutangnya 5 juta rupiah, lalu modalnya 20 juta rupiah, maka keterangannya adalah pendapatan. Lalu di sini kita tambah 4 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah sama dengan 19 juta rupiah. Lalu di sini tetap 5 juta rupiah, di sini juga tetap 5 juta rupiah, di sini tetap 80 juta rupiah, di sini masih kosong, dan di sini totalnya ada 109 juta rupiah. Lalu pada tanggal 10 Maret 2015 dikurangi 500.000
kas 500.000, lalu modal juga dikurangi 500.000 dan keterangannya adalah beban listrik dan telepon. Maka di sini karena sudah dikurangi menjadi 18.500.000 rupiah. Di sini tetap 5 juta rupiah, ini 5 juta rupiah, di sini tetap juga 80 juta rupiah, dan di sini juga berkurang jadi 108.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 17 Maret 2015 perlengkapan 2 juta rupiah dan utang juga 2 juta rupiah. Maka di sini keterangannya kosong, dan di sini jumlahnya masih sama 18.500.000 rupiah. Di sini jumlah juga masih sama di piutang 5 juta rupiah, perlengkapan bertambah menjadi 7 juta rupiah. Di sini peralatan masih sama 80 juta rupiah. Di sini utang yang tadinya nggak ada menjadi 2 juta rupiah, dan di sini tetap modal menjadi 180.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 20 Maret 2015 dikurangi 3.500.000 rupiah di kas. Lalu di peralatan ada 7.500.000 rupiah, di utang ada 4.000.000 rupiah. Maka totalnya adalah 18.500.000 rupiah dikurangi 3.500.000 rupiah menjadi 15 juta rupiah. Di sini tetap 5 juta rupiah, di sini tetap 7 juta rupiah. Dan peralatan juga menjadi 85.500.000 rupiah. Lalu utang menjadi 6.000.000 rupiah dan modal tetap. Lalu pada tanggal 25 Maret di kas ada 5 juta rupiah. Lalu piutang dikurangi 5 juta rupiah. Perlengkapan kosong, peralatan juga kosong, sampai dengan modal kosong. Lalu di sini totalnya menjadi di kas totalnya menjadi 20 juta rupiah. Di piutang menjadi kosong. Di perlengkapan tetap 7 juta rupiah. Di peralatan tetap 85.500.000 rupiah, di utang juga tetap menjadi 6 juta rupiah, begitupun dengan modal tetap 108.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 27 Maret 2015 dikurangi di kas sebesar 2 juta rupiah dan juga modal 2 juta rupiah dan keterangannya adalah prive. Maka dari 22 juta di kas dikurangi 2 juta rupiah, jadi totalnya adalah 18 juta rupiah. Lalu di perlengkapan tetap 7 juta rupiah, begitupun peralatan, begitupun dengan utang, dan modal menjadi 106.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 28 Maret 2015 di kas dikurangi lagi sebesar 4 juta rupiah. Lalu pada utang juga dikurangi 4 juta rupiah dan totalnya adalah 14 juta rupiah. Sedangkan di perlengkapan tetap, di peralatan juga tetap, di utang menjadi 2 juta rupiah dan di modal tetap menjadi 106.500.000 rupiah. Pada tanggal 29 dikurangi lagi 7 juta rupiah. Lalu di sini di modal juga dikurangi lagi 7 juta rupiah. Maka totalnya adalah di kas 7 juta rupiah. Di perlengkapan masih sama, di peralatan masih sama, di utang pun masih tetap 2 juta rupiah. Sedangkan untuk modal berkurang lagi menjadi 99.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 25.500.000 rupiah dan modal juga 25.500.000 rupiah. Maka ditambah yang hasilnya adalah 32.500.000 rupiah. Dan di perlengkapan masih 7 juta rupiah, peralatan masih tetap sama juga, begitu dengan utang dan modal bertambah menjadi 125.000 rupiah. Maka total keseluruhannya adalah dari tabel aset yaitu 127 juta rupiah, begitupun dengan liabilities yang totalnya sama yaitu 122
127 juta rupiah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.